warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Islam semester 4 dengan NIM 2442614023. Nah, jadi saya di sini akan membahas terkait materi pembelajaran perilaku, yaitu classical conditioning. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu belajar. Nah, jadi belajar itu adalah perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengaruh pengalaman, yang dari dia tidak tahu menjadi tahu, yang dia dari bingung menjadi lebih paham. Nah, perubahan ini terjadi tidak hanya sementara, tetapi juga dalam waktu yang cukup lama. Nah, lalu tidak semua kemampuan itu kita didasari dari belajar. Ada juga yang dari bawaan, seperti menelan liur, ataupun berkedip ketika ada benda yang mendekat ke mata. Nah, itu adalah bawaan ya, bukan dari belajar. Ya kan nggak mungkin kan kalau kita mau menelan aja itu kita harus belajar. Biasa. Nah, dan ruang lingkupnya ini cukup luas, bisa dari akademik ataupun non akademik, dan dari rumah ataupun tempat-tempat di mana anak-anak ini berkembang dengan dunianya. Selanjutnya ada namanya pendekatan pembelajaran. Ada dua. Yang pertama ada namanya behaviorisme, yaitu perilaku. Nah, jadi behaviorisme ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu akan terbentuk dari pengalaman yang bisa diamati ataupun dilihat. Jadi bukan dari pikiran ataupun perasaan ya. Nah, intinya adalah perilaku ini adalah sesuatu tindakan yang bisa dilihat ataupun didengar secara langsung. Contohnya itu kayak anak yang lagi belajar, anak sedang menulis, ataupun guru sedang berbicara. Nah, itu kan tindakannya, hal yang nyata gitu. Nah, sedangkan dari proses mental sendiri kayak pikiran ataupun perasaan itu kan nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dilihat secara langsung, apalagi dilihat orang lain. Itu hanya diri kita sendiri yang tahu kan. Nah, itu tuh nggak bisa dilihat gitu. Nah, jadi dalam behaviorisme ini mereka itu tetap menganggap pikiran dan perasaan itu tuh ada, tetapi fokus utamanya itu lebih kepada perilakunya itu tadi. Jadi behaviorisme ini lebih mempelajari kepada hal yang nyata dan yang bisa diamati. Nah, adapun bentuk utama dari behaviorisme ini ada yang namanya pengkondisian klasik dan juga operator. Nah, kita akan membahas terkait pengkondisian klasik. Jadi yang kedua yaitu ada kognitif ataupun pikiran. Nah, jadi kognitif ini otomatis berkaitan dengan pikiran kan, yaitu proses berpikir dalam belajar. Nah, jadi dalam psikologi pendekatan kognitif ini menekankan kalau belajar itu nggak hanya dilihat dari perilakunya aja, tapi juga bagaimana seseorang yang dapat mengingat, memahami, mengolah informasi, dan berpikir. Nah, adapun empat pendekatan kognitif utama dalam belajar, yaitu yang pertama dia namanya kognitif sosial, terus ada pemrosesan informasi, terus ada konstruktivis kognitif, dan juga konstruktivis sosial. Ini pendekatan utama belajar. Nah, yang pertama itu ada yang namanya perilaku. Nah, seperti udah dijelaskan tadi, perilaku adalah perubahan dalam diri seseorang yang terbentuk dari pengalaman yang diamati secara langsung, jadi bukan dari perasaan. Nah, yang kedua yaitu kognitif sosial. Nah, jadi kognitif sosial ini adalah yang menekankan bahwa belajar itu dipengaruhi oleh hubungan antara perilaku, lingkungan, dan juga faktor pribadi si anak, seperti pikiran. Nah, jadi anak ini belajar bukan hanya dari apa yang dia lakukan saja, tetapi bagaimana dia mengamati sekitarnya. Itu akan sangat bergantung, dan ia akan memikirkan dari pengalaman tersebut. Nah, dalam kognitif sosial, belajar ini dipengaruhi oleh pengamatan, peniruan, pengalaman, dan juga proses berpikir si anak. Nah, yang ketiga itu namanya pemrosesan informasi. Nah, jadi pemrosesan informasi ini adalah yang menekankan bagaimana anak ini memperhatikan di sekitarnya tadi dan mengingat serta memikirkan informasi tersebut. Nah, jadi kan anak otomatis sudah menerima nih apa yang dia dapat dari lingkungan sekitarnya. Nah, lalu ia akan mencoba mengingat dan menggunakannya di saat dia dibutuhkan. Nah, ibaratnya itu seperti sistem yang mengolah informasi gitu. Jadi dia akan mengamati, lalu dia akan mencoba mengingat kembali ketika itu dibutuhkan. Seperti itu. Ini yang keempat ada yang namanya konstruktivis kognitif. Nah, jadi konstruktivis kognitif ini adalah yang melihat bahwa anak itu akan membangun sendiri pengetahuan serta pemahamannya. Jadi anak ini nggak hanya menerima informasi aja langsung gitu, tapi dia juga akan aktif menghubungkan informasi tersebut dengan pengalamannya ataupun pengetahuan yang sudah dia miliki sebelumnya. Contohnya ada seorang anak yang sedang belajar nih bahwa lantai yang basah itu licin. Nah, setelah ia mengingat bahwa aku dulu pernah kepleset di saat lantainya basah gitu. Nah, jadi anak ini akan berpikir bahwa dia harus hati-hati kalau lantainya basah, itu tandanya lantainya sedang licin. Nah, dari pengalaman itu dia akan memahami sendiri bahwa harus lebih berhati-hati. Namanya konstruktivis sosial. Nah, jadi ini menekankan bahwa belajar itu terbentuk juga dari interaksi-interaksi dari orang lain ataupun teman-teman, kerabat, dan sekitarnya. Nah, jadi seperti yang kita tahu sendiri nih bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus memerlukan orang lain gitu kan. Nah,
Nah jadi otomatis anak juga akan butuh pemahaman juga dari orang lain, jadi dia tidak hanya memahami pemahamannya sendiri gitu, dia juga pasti akan butuh masukan dari orang lain dan lain sebagainya. Nah, ketika anak sedang berdiskusi, terus belajar kelompok ataupun mengerjakan tugas, maka dia akan coba untuk bertanya kepada teman-teman sekitarnya kan, bahwa pemikiran dia dan pemikiran temannya itu belum tentu sama, artinya berbeda-beda. Nah, jadi dari hal itu anak juga bisa memahami bahwa interaksi ini akan sangat penting gitu. Jadi tidak hanya dari pemahaman anak itu sendiri, tapi juga dari pemahaman orang lain dan juga interaksi lainnya. Kita akan masuk ke materi utama, yaitu pengkondisian klasik. Proses belajar ketika seseorang ataupun makhluk lain menghubungkan satu rangsangan dengan rangsangan lain yang dalam artian katanya yaitu sesuatu yang bisa saja ataupun netral, tapi lama kelamaan dia akan menimbulkan respon ketika dipasangkan dengan hal-hal yang tertentu ataupun benda-benda yang bermakna ya. Nah, teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov dengan percobaan anjingnya. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa pengkondisian klasik ini yang awalnya netral itu bisa akan terpengaruh ketika ada suatu benda ataupun hal lain yang akan menimbulkan respon dari hal tersebut. Seperti itu. Nah, untuk memahami pengkondisian klasik ini, kita harus tahu dulu nih jenis dan juga rangsangan. Nah, yang pertama itu ada namanya stimulus tanpa syarat atau yang disingkat USC atau USC, adalah rangsangan yang secara alami langsung menimbulkan respon tanpa perlu diajari terlebih dahulu. Nah, jadi stimulus tanpa syarat ini adalah hal yang bersifatnya alami, yang pure gitu, tanpa ada hal yang harus dipelajari gitu. Ini adalah hal yang alami dan tanpa belajar gitu. Nah, jadi contohnya itu bisa kita lihat dalam percobaan Pavlov tadi, contohnya itu ada makanan. Nah, jadi makanan ini kan akan membuat seorang anjing itu merespon gitu. Terus yang kedua ada namanya respon tanpa syarat atau yang disingkat UCR atau UCR, yaitu reaksi alami yang muncul karena stimulus tanpa syarat. Nah, jadi ketika makanan tersebut tadi diberikan kepada seorang anjing, otomatis anjing kan akan bereaksi kan, reaksi alami yang dari dirinya sendiri. Nah, jadi anjing itu akan bereaksi yaitu mengeluarkan air liurnya. Nah, air liur ini yang disebut respon tanpa syarat. Dan yang ketiga ada yang namanya stimulus terkondisi atau disingkat dengan CS. Nah, jadi stimulus terkondisi ini adalah rangsangan yang awalnya netral, tetapi setelah dipasangkan oleh USC tadi, akhirnya ini bisa menimbulkan respon. Nah, jadi Pavlov ini ketika ingin memberikan makanan kepada anjing, sebelum dia memberikan makanan kepada anjingnya, dia itu akan membunyikan bel. Nah, jadi ketika dia membunyikan bel, dia akan membawa makanan tersebut dan memberikannya kepada anjing. Nah, jadi hal ini dilakukan secara terus-menerus kepada Pavlov untuk memberikan makanannya kepada anjingnya. Dia akan memberikan belnya, dia akan memberikan makanan tersebut. Terakhir yang keempat yang namanya respon terkondisi atau disingkat dengan CR. Nah, jadi respon terkondisi ini adalah respon yang sudah dipelajari yang muncul karena adanya stimulus terkondisi. Nah, jadi ketika Pavlov ingin memberikan makanan, kan dia akan membunyikan bel itu tadi. Nah, jadi ketika bel itu terus berbunyi, otomatis anjingnya akan berpikir bahwa ketika ada suara bel maka ada makanan yang datang, karena Pavlov setiap ingin memberikan makanan kepada anjingnya, dia akan membunyikan bel. Nah, jadi anjing ini akan otomatis bereaksi yaitu mengeluarkan air liur ketika dia mendengar suara bel itu tadi. Sebenarnya ada 3 proses penting dalam pengkondisian klasik. Yang pertama ada yang namanya generalisasi. Nah, jadi generalisasi ini adalah kecenderungan untuk memberikan respon yang sama pada stimulus yang mirip dengan stimulus yang awal. Contoh tadi yang ketika anjing belajar bahwa jika ada suara bel itu maka dia akan bereaksi dan dia akan merasa bahwa ini ada makanan. Nah, ketika bel itu diganti dengan benda-benda yang mirip, maka anjing itu akan tetap merespon. Itu dinamakan generalisasi. Yang kedua itu ada namanya diskriminasi. Nah, jadi diskriminasi ini adalah kemampuan untuk membedakan stimulus tertentu sehingga respon yang hanya muncul pada stimulus tertentu saja dan nggak semuanya mirip. Nah, contoh tadi, anjing itu diberi makan setelah ada bunyi bel kan. Nah, otomatis ketika dia mendengar suara-suara lain kayak klakson ataupun suara dentingan itu, dia hanya akan biasa saja gitu, tidak akan merespon. Tapi ketika dia mendengar suara bel, dia pasti akan merespon bahwa ketika ada suara bel ini maka pasti ada makanan seperti itu. Ada yang namanya kepunahan. Nah, jadi kepunahan itu adalah melemahnya atau hilangnya respon terkondisi karena stimulus terkondisi ini tidak lagi diikuti oleh masyarakat. Nah, jadi kan tadi kalau kita berkata bahwa setiap ada bunyi bel maka akan ada makanan, akan dibawakan makanan. Nah, tetapi ini ketika hanya ada suara bel saja tetapi tidak ada makanan, maka akibatnya anjingnya akan biasa-biasa saja tanpa dia harus bereaksi. Karena yang keempat yaitu
konsentrasi sistematis yaitu adalah cara mengurangi kecemasan dengan membuat seseorang ini menghubungkan hal yang menegangkan ataupun menakutkan dengan rasa tenang ataupun rileks. Nah, jadi seseorang ini akan diajak untuk membayangkan hal-hal yang membuatnya cemas dari tahap yang ringan hingga yang menakutkan. Agar apa? Agar seseorang ini bisa melatih tubuhnya agar tetap tenang. Jadi adapun evaluasi dari pengkondisian klasik ini adalah pengkondisian klasik ini sangat berguna ya untuk menjelaskan respon tadi otomatis gitu yang berhubungan dengan emosi, pikiran, takut, cemas, senang dan sebagainya, perasaan-perasaan seperti itu. Nah, tetapi kelemahannya ini adalah dia ini kurang mampu menjelaskan perilaku yang disengaja ya. Yang kayak misalnya kayak kok murid itu giat belajar gitu. Nah, hal ini tuh kan otomatis itu dari inisiatif murid itu sendiri karena itu kurang menjelaskan apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena manusia adalah salah dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.